Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Radian dari Angkatan 30 CPNS Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama dengan penempatan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bidang sistem informasi pada PD Pontren. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang instansi saya, sekaligus peran saya sebagai bagian dari ASN yang smart. Lalu selanjutnya ada profil instansi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat adalah instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung. Visi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sedangkan untuk misi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat diantaranya meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, dan terakhir ada memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut good governance. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terdiri atas Kepala Kanwil, bagian tata usaha, 7 bidang teknis yaitu pendidikan madrasah, pendidikan PD Pontren, pendidikan agama Islam, penyelenggaraan haji dan juga umroh, Urais, Penais, zakat wakaf. Lalu ada pembimbing masyarakat lintas agama, serta jabatan fungsional. Seluruh bagian ini bersinergi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Jawa Barat. Lalu selanjutnya ada tugas dan fungsi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bertugas melaksanakan tugas dan juga fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019. Sedangkan untuk fungsinya antara lain perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umroh serta zakat dan wakaf, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, pengordinasian perencanaan, pengendalian program dan pengawasan, dan terakhir ada pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi. Berdasarkan dari Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019. Lalu selanjutnya ada layanan dan juga standar layanan. Sebagai peranata komputer, saya mendukung layanan di bidang sistem informasi dengan standar kinerja yang terukur. Mulai dari pelayanan dukungan teknis dengan standar permintaan bantuan pegawai harus diselesaikan maksimal 2 kali 24 jam. Lalu selanjutnya ada pelayanan database dan juga aplikasi dengan standar data terinput 100% sesuai jadwal pelaporan dengan valid dan juga akurat. Lalu selanjutnya pelayanan pendampingan digitalisasi dengan standar pegawai mampu menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan minimal 80% tanpa kendala. Dan terakhir, pelayanan kolaboratif dengan standar hadir aktif dalam koordinasi lintas divisi terkait sistem informasi. Lalu selanjutnya ada kaitan layanan dengan tujuan instansi. Secara keseluruhan, tugas-tugas peranata komputer bukan hanya urusan teknis, melainkan sebagai penopang utama terwujudnya visi Kementerian Agama, yaitu Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, sekaligus mendukung pencapaian misi, terutama dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dan keagamaan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu selanjutnya ada implementasi Smart ASN. Wujud implementasi Smart ASN yang dapat saya terapkan dalam keseharian antara lain, yang pertama ada digital skill dengan implementasi menerapkan kemampuan analisis data untuk menyajikan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Lalu ada digital culture dengan implementasi menghargai keterbukaan data dan transparansi sesuai regulasi, sambil tetap menjaga keamanan informasi. Lalu digital ethics dengan implementasi mengelola data pribadi dan data kelembagaan secara etis, tidak membocorkan informasi sensitif. Lalu yang terakhir ada digital safety dengan implementasi
membackup data secara rutin untuk mencegah kehilangan informasi akibat kerusakan sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.